Halo om-om para diecaster semuanya, ketemu lagi di channel CTZ Diecaster. Oke, kali ini bakalan saya sharing salah satu mungkin yang sering saya lakukan, yaitu belanja-belanja di eBay sebenarnya, terutama untuk belanja diecast ya. Dan sudah beberapa kali saya belanja-belanja di eBay, dan saya bakalan share beberapa yang mungkin yang bisa menjadi pengalaman, dan nantinya biar om-om yang pengen mencoba belanja di eBay bisa berhati-hati ya. Di sini saya bakalan share kasus-kasus ya, yaitu berupa mungkin semacam scam seller atau penipu-penipu gitu ya, seller penipu yang ada di eBay. Dan saya sudah 2 kali kena ini, dan yang mungkin yang pertama sudah saya pernah bikin videonya, bisa cek di linknya nanti saya kasih. Nah, di situ saya udah pernah bikin video yang pertama, yaitu dimana kasusnya adalah saya mendapatkan barang tapi tidak sesuai dengan apa yang saya beli ya. Waktu itu saya dapat amplop kosong, jadi barangnya mau dikirim cuma dapatnya cuma amplop kosong ya. Oke. Dan waktu itu saya coba kontak ke sellernya, dan dia ada respon, dan dia langsung saat itu juga membalas untuk merefund atau mengembalikan biaya yang saya sudah keluarkan, harus saya bayar. Dan itu sistemnya waktu itu di lelang ya. Dan waktu itu ya udah, uang saya bisa kembali karena ada respon dari si penjual. Cuma kali ini ada yang kedua ini baru kejadian ini. Dan sebenarnya sih saya jujur aja, eBay itu benar-benar salah satu situs belanja yang secure banget, yang aman menurut saya, karena beberapa kasus-kasus yang terjadi dan berakhir ibaratnya duit bisa kembali gitu. Jadi ada pertanggungjawaban dari eBay-nya. Dan kali ini bakalan saya share juga pengalaman yang kedua ini, dan mungkin buat teman-teman semuanya yang mau belanja di eBay biar lebih berhati-hati lah ya. Jadi di sini setelah saya lihat-lihat, emang sedikit ada ciri-ciri khusus dari para penipu-penipu ini, terutama yang untuk seller-seller untuk diecast ya, yang saya bakal bahas di sini. Jadi kebanyakan itu yang seller yang saya lihat, yang scam seller atau penipu-penipu ini dari China. Ya, jujur itu dari China. Dan beberapa saya lihat juga terutama di Facebook dan lainnya, pernah beberapa yang share untuk para seller-seller yang dari Cina ini, yang menurut saya nakal-nakal lah ya. Oke. Dan dilihatnya dari mana sih? Maksudnya mungkin bisa dilihat itu scam atau bukan ya. Jadi yang saya bakal bahas yang kasus yang ini saat ini adalah, jadi saya sih nggak lihat ini sesuatu yang aneh gitu, karena menurut saya ya wajar. Saya membeli salah satu diecast, dan waktu itu emang bukan beli sih, sebenarnya lebih ke ikut lelang gitu, ikut lelang diecastnya, yaitu nah saya cek, itu salah satu diecast Mercedes skala 32, dan harganya waktu itu saya menang lelang dan kedapat di angka 4,25 dolar ya. Buat saya ya sekitar 60-70 ribu lah, dan itu free shipping. Dan itu mereknya juga merek yang agak aneh lah, merek Cina, yaitu Kidami, yang mungkin hampir mirip kayak kalau di Indonesia mungkin kayak Apollo atau semacamnya di sini. Dan menurut saya 60-70 ya worth it lah, mungkin oke segitu gitu kan harganya. Dan saya juga pertama awal juga ya, saya nggak ngerasa bahwa itu aneh gitu dan bakal kena tipu. Dan karena saya sebelumnya pernah bertransaksi seller menang lelang, bahkan waktu itu saya menang cuma di angka 0,01 dolar ya, coba 0,01 dolar. Dan pernah saya bahas bikin videonya juga, dan itu dari China, dan itu barang saya terima itu. Dan ya oke, mungkin itu memang seller yang bagus ya.
walaupun dia mungkin dapat lelang yang harga segitu, tetap dia mengirimkan barangnya. Cuma untuk yang sekarang ini, jadi saya sekitar awal Januari, tanggal 7 Januari saya dapat menang lelang itu, dan langsung saya bayarkan waktu saat itu juga, nilainya 4,25 dolar. Dan ya udah, saya tunggu, dan di situ memang dituliskan estimasi untuk penerimaan barang itu sekitar tanggal kalau nggak salah 3 Maret. Jadi hampir sekitar 2 bulan, 60 hari lah. Oke lah. Memang sih mungkin karena dari Cina itu menggunakan pos Cina yang mungkin yang murah ya, jadi agak lama gitu. Oke lah, saya juga nggak terlalu menunggu ini, cuma saya lagi nyoba-nyoba aja gitu kan. Waktu itu saya coba, ya udah saya nggak terlalu mikirkan itu. Ternyata setelah hari hanya sampai situ saya belum terima barangnya, dan saya bakal sempet email atau inbox ke chat ke sellernya, apakah mungkin sudah dikirimkan atau belum gitu kan. Waktu itu 2 hari setelah saya membayar itu, saya langsung confirm untuk dikirimkan barang itu. Dan waktu itu biasanya kalau seller yang bener itu biasanya begitu saya bayar langsung hari itu juga dia langsung mengirimkan barangnya. Cuma dia setelah saya inbox, saya chat, baru dia ada berubah statusnya jadi shipped, mungkin dikirimkan. Cuma anehnya di situ dia tidak menyertakan resi untuk nomor trackingnya, tidak ada sama sekali gitu. Ya anehnya di situ, walaupun memang beberapa kasus memang ada yang yang tidak bisa di tracking. Tapi itu ada resinya, walaupun ada resinya, tapi kadang ada yang tidak bisa di tracking karena mungkin murah, mungkin sebagainya. Cuma kalau ini tidak ada sama sekali, tidak ada nomor trackingnya, tidak ada sama sekali, dan kita nggak bisa tracking sama sekali kan. Fine. Saya pikir ya udahlah, saya berharap itu memang benar dikirim. Tapi setelah hari sekitar waktu itu batasnya tuh sekitar tanggal 6 Maret ya. Saya kirimkan email lagi, dan ternyata tidak ada respon juga dari seller. Akhirnya saya open case di eBay. Jadi di situ kalau kita terjadi semacam maksudnya kayak barang tidak sesuai atau barang tidak terima atau sebagainya, barang rusak, kita bisa open case semacam kayak ya kalau di Indonesia mungkin marketplace kayak Bukalapak atau Tokopedia, mungkin semacam itulah ya. Jadi di sini saya open case, terus langsung saya kasih feedback, maksudnya kayak penjelasannya kenapa saya open case ini, yaitu dimana saya tidak menerima barang itu sampai batas waktu yang ditentukan. Dan akhirnya eBay memfasilitasi saya dan seller untuk berdiskusi di mungkin pertama, yaitu ya saya harus menanyakan ke sellernya dulu apakah ada respon nantinya. Waktu itu saya dikasih waktu sekitar 3-4 hari lah, 3 atau 4 hari untuk menunggu sampai si seller itu memberikan respon. Cuma kenyataannya waktu itu sampai batas sekitar tanggal 12 Maret sellernya tidak ada respon sama sekali. Akhirnya saya coba untuk kembali. Jadi setelah kita biasanya dia kasih waktu di eBay itu, dikasih waktu buat setelah seandainya saja masalah ini tidak terselesaikan, eBay akan memberikan salah satu alternatif terakhir, yaitu di mana eBay akan mencoba untuk mengecek sendiri untuk transaksi ini. Akhirnya saya coba, saya jelaskan lagi, saya tidak sampai detik itu saya tidak menerima barangnya, dan akhirnya eBay mengeceknya, dan ternyata memang dari pihak eBay juga tidak dapat meng-tracking karena memang tidak ada nomor trackingnya. Akhirnya case-nya close, yaitu di mana uang saya dikembalikan dan kembali ke PayPal saya dari pihak eBay. Jadi ya fine, mungkin bisa boleh dibilang tidak ada kerugian sama sekali yang saya dapat secara material. Cuma yang jadi pertanyaan, ini scam seller ini yang bakalan merusak sistem jual beli yang ada di eBay. Orang-orang jadi serasa takut juga untuk belanja di eBay karena males kalau misalnya menemukan seller-seller yang nakal semacam ini. Jadi saya akhirnya coba tracking ya, karena beberapa sebelumnya saya juga pernah lihat dia di Facebook, terutama yang banyak yang share beberapa scam gitu yang dari Cina gitu.
Dan salah satunya itu yang teman di dalam di grup biasanya ada beberapa yang masih tahu lah ya, share. Nah, salah satunya ini saya bisa kasih scan capture-nya di sini. Di situ ada yang jual Hot Wheel Car Culture Tin Transport yang factory seal Gatsby. Itu yang ada Grady, ada Momo segala macamnya, dan dia cuma jual $10 satu set. $10 itu sekitar 100 ya, hampir 150-an lah. Oke. Itu worth it nggak? Kira-kira boleh dibilang aneh nggak? Ya mungkin aneh ya, karena harganya sendiri yang aslinya sendiri kan bisa sampai mungkin 1.200.000 lah ya untuk satu set, dan ini cuma dijual 150.000 satu set. Jadi ya itu aneh. Jadi kita harus tahu juga barang apa yang lagi mau kita beli itu, dan itu aneh, dan itu memang benar-benar indikasi untuk penipuan itu ada. Dan anehnya memang kadang di eBay itu ya, salah satu contohnya lagi ya, yang ini masih baru nih. Saya cek yang kemarin-kemarin kayaknya udah mulai berkurang ya di eBay, cuma ini ada yang masih beredar ini. Yaitu di sini ada yang jual Fast and Furious ya, yang 2019 nih. Dan dia ngasih harga tuh 12,99 atau sekitar Rp185.000 satu set. Gila nggak itu kan? Orang mungkin kalau yang melihat, oh ini murah banget, tanpa berpikir panjang mungkin dia bakalan membeli itu gitu, tanpa berpikir bahwa ini nggak wajar, nggak masuk akal, karena harganya sendiri kan ya kasarnya di Indonesia itu udah ada seller jual sekitar 750-an lah, 750, 700, 800 ya. Ini ada jual cuma 185.000 satu set, jadi itu agak aneh banget gitu. Dan anehnya mungkin kalau kita cek di situ, di eBay-nya itu di situ sudah sekitar 31 sold in 24 hours. Jadi dalam 24 jam udah terjual 31 pieces. Dan itu nggak tahu ini benar apa nggak. Mungkin 31 orang ini yang ketipu gitu kan. Ya, dan saya cek reputasi dari sellernya sendiri sebenarnya bagus, bintangnya juga. Jadi tidak menjamin juga. Nah, nggak tahu juga ini mungkin semacam kayak tipu-tipu juga untuk bintangnya gitu juga gitu kan. Dan itu dia berasal dari Cina juga. Jadi kalau saya lihat dari Cina, dia free shipping, biasanya free shipping, terus harganya nggak normal, dan dia dari Cina, itu udah itu scam gitu. Jadi ya harap untuk teman-teman yang mungkin lagi mau mencoba belanja di eBay terutama ya, harap hati-hati ya, hati-hati banget karena ya seller ini banyak gitu, nggak cuma 1-2, itu mungkin banyak. Dan ya saya juga sempat beberapa lihat di Facebook ya, terutama itu beberapa item memang berbilang kalau kita sebagai seorang digeser yang tahu harga pasaran, lucu gitu nilai-nilainya. Ada yang kayak bisa jual transporter yang 2018 itu ada yang $8, $9 gitu kan, aneh gitu maksudnya. Itu berapa kan nilai satu set loh itu kan, dijual satu set. Jadi boleh dibilang ya kita harus hati-hati gitu. Jadi intinya kalau buat teman-teman yang mungkin belanja di eBay, bukan hanya diecast ya, banyak lah barang-barang yang mungkin dirasa itu harganya nggak masuk akal, ya janganlah gitu. Terutama mungkin di sini sih special, jadi biasanya seller dari Cina. Mungkin bukan tidak semua seller dari Cina itu nakal, cuma harus berhati-hati jika ada yang seller semacam ini yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya ya. Biasanya dia tuh harga nggak wajar gitu. Yang kedua biasanya ada dia opsinya free shipping gitu kan. Terus dari China itu. Dan ya itu biasanya sangat aneh gitu biasanya harga jualnya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin nyoba itu ya harap hati-hati dan cek aja lah ya. Dan jika ada kasus semacam itu, segeralah untuk membuat open case ke eBay, dan biasanya dikasih waktu untuk eBay membuat open case itu, dan kemudian bisa kita juga harus diminta respon dengan cepat ya. Terutama kayak kita harus mencoba untuk chat atau inbox ke sellernya. Jika ada nggak respon, kita harus langsung kasih laporan lah minimal ke eBay bahwa itu kita tidak ada respon. Kalau seandainya kita nggak menjawab laporan dari eBay itu seperti apa, ibaratnya progresnya dari cash kita, biasanya eBay menganggap bahwa itu udah cashnya udah close dan kita nggak bisa mengembalikan uangnya, tidak bisa di refund. Makanya kita harus buru-buru juga. Kalau seandainya kita udah dari batas waktu itu kita tidak menerima respon dari sellernya, ya kita harus buru-buru kasih tahu ke eBay bahwa kita tetap tidak ada respon dari seller, jadi langsung di refund. Dan itu saya cuma
sekitar sehari lah dari saya mencoba itu, langsung dikembalikan ke rekening PayPal saya. Oke, jadi gitu aja untuk sharing tentang masalah tipu menipu yang ada di eBay. Jadi setiap buat teman-teman semuanya harus hati-hati. Dan terima kasih udah nonton untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe jika memang video saya di channel ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga di like juga, di share mungkin buat teman-teman biar semua orang tahu bahwa ada beberapa ciri-ciri seller nakal di eBay. Oke, terima kasih semuanya, dan silahkan di komen kalau memang teman-teman juga punya pengalaman tentang tipu menipu ini di marketplace, terutama di dalam negeri. Dan terima kasih semuanya. Salam Decaster, tetap keep hunting. Bye bye.